kembali lagi bersama aku Fatimah Nur Aziza di podcast Kata Konselor, menuang rasa melalui kata. Hari ini kita kedatangan Gwestarian cantik dan tentunya akan menemani ngobrol-ngobrol di podcast Kata Konselor hari ini. Siapa sih Gwestar kita hari ini? Kenalan yuk. Halo teman-teman, nama saya Fauziatul Rahmah, biasa dipanggil Fau, dari jurusan Bimbingan Konseling semester 2. Salam kenal. Halo Mbak Fauzia. Hai Mbak Fatim. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Mbak Fatim gimana? Alhamdulillah aku juga baik. Kan ini masih suasana liburan perkuliahan kan. Biasalah menikmati liburan kuliah gitu. Kalau saya sih menikmati rebahan. Berarti selama liburan Mbak Fauzia rebahan dong di rumah? Iya, itu banyaknya. Kalau aku sih ya paling nongkrong sama teman, ya ke kampus juga, gitulah kegiatanku. Teman masa iya Mbak Fauzia teman rebahan? Nggak mungkin lah. Saya sih kemarin jalan-jalan lah, sempat ke pasar, belanja. Oh iya, udah mau ini ya suasana Lebaran kan? Iya lebaran, makanya Bajunya kita tuh beli baju, terus nyiapin kue-kue Iya, ya guys. bajunya tuh bagus-bagus loh Mbak. Di pasar tuh malah bagus sekarang daripada kalau udah masuk bulan puasa. Ya sih, kalau aku sih tipikal orang yang H-5, Baru H-6 beli. itu beli Nyari, gitu iya. ya, baru nyari. Jadi ya nggak buru-buru banget, nggak harus yang di awal gitu. Gaya hidup, termasuk gaya hidup nggak sih? Iya sih, itu termasuk gaya hidup ya Mbak. Tapi Mbak Fauzia, di sini kan kita mau ngobrol-ngobrol ya di podcast Kata Konselor. Nah, kebetulan nih pas sama pembahasan tema kita hari ini mengenai gaya hidup hedonisme. Wow, menarik ya Mbak, hedonisme. Nah itu sangat berpengaruh lah di kehidupan sekarang. Iya, makanya kita bahas di podcast hari ini. Tapi Mbak Fauzia, menurut Mbak Fauzia sendiri, gaya hidup hedonisme itu yang seperti apa sih? Menurut saya itu hedonisme itu adalah perilaku yang konsumtif berlebihan. Kayak beli barang-barang tapi ya nggak yang dibutuhin, kayak lebih mementingkan gengsi, kayak ingin terlihat keren kayak gitu lah Mbak. Ya biasalah anak muda zaman sekarang. Kayak termasuk saya sih Mbak. Oh gitu. Tapi di sini nanti aku bertanya-tanya nih sama Mbak Fauzia. Mungkin Mbak Fauzia tuh mempunyai pandangan yang berbeda sama aku, hidup yang hedonisme versinya Mbak Fauzia tuh seperti apa. Terus nanti ya gitulah, nanti pokoknya kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Oke. Oh gitu ya. Jadi menurut Mbak Fauzia gaya hidup hedonisme itu yang berlebihan gitu pokoknya. Ya emang sih yang berlebihan. Tapi yang berlebihannya itu seperti apa? Seperti apa ya? Contohnya? Melebihi batas gitu Mbak. Ya mungkin kayak ya misalnya kita punya budget pas-pasan, tapi kepengennya tuh lebih dari kan sekarang kan kayak mudah ya Mbak ya. Kita lihat HP aja misalnya kayak di Instagram, terus di TikTok kayak gitu kan, tinggal klik keranjang kuning, terus lihat linknya itu kayak gitu kan, tinggal udah beli. Terus apalagi udah ada pay later, tambah sangat memungkinkan orang tuh tinggal beli apa yang dia mau. Iya ya. Apa yang viral sekarang, kayak misalnya apalagi yang bikin aku gemes itu gara-gara banyaknya viral itu Mbak, outfitnya tuh jadi semua sama kalau di kampus. Kadang juga ada kadang yang tuh sama. kayak, aduh kak aku punya rok ini ya, kok dia juga punya. Kayak gitu loh Mbak. Kayak, apalagi outer yang lucu lah. Ya, biasanya pengen beli semuanya gitu Iya, kok. iya. Pengen mengkoleksi, tapi nanti kalau udah mengkoleksi bosan. Terus Pengennya nggak lagi. Iya. Tapi ya itulah. Tapi nggak mikir uangnya Mbak. Ya, itu yang perlu kita bahas di sini. Seenggaknya nanti kita bisa belajar lah dari gaya hidup hedonisme ini bermanfaat atau tidaknya. Oke Mbak Fauzia,
aku mau tanya nih, menurut Mbak Fauzia, gaya hidup hedonisme yang sudah dikategorikan berat itu seperti apa? Mungkin yang ringan itu seperti apa? Ada nggak? Ada sih, menurut aku tuh kalau misalnya yang berat ya Mbak, yang berat itu parahnya tuh udah sampai pakai pinjol, peleter, dan itu melebihi batas kemampuannya dia. Kayak misalnya dia punya pemasukan dari orang tua misalnya kan 1 juta, ya itu nggak apa-apa sih kalau misalnya dia emang mau mengeluarkan uangnya, ya pas lah 1 juta atau enggak kurang dari itu. Tapi kalau lebih dari pengeluarannya itu udah benar-benar membengkak, kasihan sih orang tuanya juga. Kalau yang ringan itu tuh yang ya dia membeli sesuai kebutuhan dia. Misalnya dia memang pengen beli laptop, memang keluaran terbaru nih ya, terus yang bisa diputar balik, terus bisa jadi iPad kayak gitu kan. Sekarang kan udah model kayak gitu. Itu tuh nggak apa-apa kalau misalnya emang dia tuh dimulai dulu dari nabung, atau dia udah punya uang, ya masih ada uang lebih lah buat bisa ditabung lagi kayak gitu. Sesuai kebutuhan aja belinya. Bener ya, kita tuh netral aja gitu loh. Iya. Sesuai kebutuhan sih. Next, Mbak Fauzia. Pernah nggak Mbak Fauzia menjumpai mahasiswa dengan gaya hidup hedonisme yang berlebihan ini, tapi ekonomi pas-pasan? Pernah nggak? Pernah sih, sebenarnya ada beneran teman saya tuh, ya sebenarnya nggak untuk ngomongin orang sih ini ya, cuman ya aku pernah menjumpai orang itu dari sikap hedonisme itu kita mempengaruhi circle. Jadi kayak misalnya yang bener-bener aku gitu tuh, kayak orang nih ada yang pakai motor, misalnya kan sekarang kan lagi hypernya NMAX nih. NMAX, iya bener banget. Itu tuh ada orang kan di depan kampus nih kan, wah keren tuh pakai NMAX. Jadi tuh cowok ganteng itu dibilang karena dia pakai NMAX. Itu tuh bener-bener kayak kayak gitu. Dan emang benar dia tuh mau temenan sama yang emang punya motor NMAX. Itu bener-bener ada. Aku punya teman yang kayak gitu sih. Ya ada lah pokoknya. Iya sih Mbak, itu tuh ada sih di kalanganku juga. Kalau yang naiknya Scoopy sama kalangan Scoopy, Iya. NMAX, Vario, Beat gitu. Iya, kayak gitu. Sekarang tuh gitu tau ya. Iya emang. Terus lagi ada juga yang kayak, kan sekarang mereknya outfitnya Mbak, outfitnya cewek lah yang kayak gitulah kan, yang pakai jeans, terus pakai kemeja, terus kerudung di tali gitu kan. Nah itu it's fine sih Mbak, cuman tuh kadang tuh jadi tuh perempuan itu kayak setiap hari harus ganti. Kadang dia tuh nggak mau pakai baju yang udah dipakai seminggu yang lalu. Jadi dia tuh ganti outfit terus, jadi bajuku udah habis nih, aku mau beli baju lagi itu tuh semudah itu. Aku cuma dengerin sih kayak semudah itu buat beli gitu loh Mbak. Ya mungkin kalau aku sih kayak yaudah sih, kenapa kalau misalnya bisa di mix and match sama yang baju yang udah ada sebelumnya, kenapa nggak kita buat kreatif gitu kan. Itu kan kayak menantang diri kita buat kreatif kan Mbak. Iya sih itu, jadinya tuh biar nggak minim budget lah. Kita membatasi diri kita juga kan, selektif gitu kan. Iya, pandai-pandai lah. Oke, selanjutnya. Oh maaf, jadi sebenarnya hedon itu perlu diminimalisir sih, diminimalisir, kalau perlu dihilangkan. Soalnya itu tuh mempengaruhi karakter manusia, maksudnya ke karakter kita sendiri ke depan. Kalau misalnya semakin kita, walaupun kita masih punya rasa hedon itu, kalau bisa dihilangin aja sih Mbak. Soalnya ke depannya lebih semakin berat, kayak misalnya kayak kayak mengikuti zaman kayak skincare sekarang ini, itu kan bener-bener kayak tuntutan hidup sih. siapa sih Mbak kayak pernah nggak sih ngerasa kayak yang cantik tuh kayak lebih dihargain daripada yang burik? Iya nggak sih? Bener sih. Kayak nggak tahu aku kenapa itu, tapi pernah misalnya kayak waktu aku sekolah tuh ya Mbak, ya kayak guru cowok lah misalnya, itu kayak kasih nilai yang lebih bagus sama cewek yang cantik. Itu nggak cuma Pak Guru ya, Bu Guru juga.
karena ceweknya itu cantik lah, putih lah, lebih kayak gitu kan, kayak pick me girl gitu, cantik kan, gemes kan, tapi dia yang kayak gitu tuh yang dapat nilai bagus ya, kayak gitu itu kayak ya skincare itu perlu, tapi skincare yang sebenarnya skincare yang tidak membuat kita hedon, kita skincare yang sesuai budget lah, kan kita kan masih minta orang tua biar tidak membebani orang tua juga kan. Kalau dia kerja sih it's fine. Oke ya. Ya. Untuk apa? Kalau kita kerja kan ya dari hasil kita sendiri, kita mau beli apa atau sisanya ditabung gitu kan. Usaha sendiri. Tapi kalau misalnya Mbak skincare yang sesuai minim budget lah, tapi nggak cocok di dia gimana dong Mbak? Menurut Mbak Fatim gimana? Skincare yang nggak cocok di kita. Itu udah minim budget nih, yang murah. Misalnya berapa nih, 150 atau 120 itu udah tercover semuanya, termasuk facing wash, terus apa, toner lah, semuanya. Tapi nggak cocok, itu kan juga Mau buang-buang ya? Ya. Buang-buang nanti apa, lihat HP lagi, kepincut lagi sama ini kayaknya bagus nih. Jadi dia harus pinter-pinter lebih kreatif sih Mbak, biar nggak hedon itu dia harus kreatif, cari-cari ya, kayak nanya temennya reviewnya gimana kayak gitu, terus cari-cari review tentang produk itu. Jadi sikap hedon itu harus dihilangkan dan membuat kita harus lebih kreatif gimana caranya meminimalisir budget sehingga tidak keluar lebih banyak dari pemasukan. Ya nggak sih? Oke, aku setuju sih sama Mbak Fazia. Soalnya juga apa ya, teman-temanku sendirilah, bukan di sini, di umum. Maksudnya bukan di kalangan mahasiswa sini, cuman ada yang lainnya. Dia tuh apa ya, membebani orang tuanya gitu, kasihan, minta sama orang tuanya, bilang mau bayar ini tapi uangnya dipakai ini. Iya, kayak buat bayar kuliah gitu kan Mbak. Itu kan lumayan ya Mbak, gede ya. Aku aja kayak wah duit banyak nih. Cuman ada gitu loh yang dipakai buat yang lain ya Mbak. Itu tuh emang ya? terus kan nanti kan ke depan beratin orang tua juga, kayak ada sih Mbak, kayak misalnya pengeluarannya buat bayar kuliah segini, dia minta lebih dari orang tuanya tuh lebih, jadinya dia tetap bayar kuliah tapi dia juga bisa menikmati hasil kembaliannya buat yang lain. Itu kalau misalnya kembaliannya lumayan lah, dikit lah kayak gitu, nggak apa-apa sih, cuman ya kembali lagi, jangan hedon sih gitu. Menurut Mbak Fatim kalau misalnya kayak datengin kayak konser-konser atau party-party itu termasuk hedon nggak? Aduh, itu perlu gimana ya? sih? Itu kalau menurutku sesuaiin aja sih, misalnya gimana ya? Itu hedon nggak ya menurutku? Menurutku sih iya. Menurutmu iya? Iya, karena maksudnya kayak kita mungkin kalau misalnya sewajarnya kayak menikmati musik ya, konser ikut ya udah sih nggak apa-apa, cuman kan kembali lagi itu kayak menurutku lebih ke reward for myself, sekali boleh tapi tidak untuk terus-terusan. Kan sekarang kan banyak tuh Mbak, konser banyak kayak di mana terus di sini kayak ada yang rela kan, itu kan juga jauh-jauh ya. Iya kan, itu kan juga budgetnya juga buat perjalanan PP kayak gitu. Dan membuat story loh itu padahal. Tapi ada lagi nih Mbak yang kayak healing tapi healingnya misalnya di jauh nih, di mana misalnya di Jogja. Kan kalau dari Kudus ke Jogja kan lumayan tuh budgetnya PP. Itu kan juga ya itu perlu nggak sih? Padahal healing loh Mbak. Tergantung sih, misalnya kamu kayak tadi memberikan reward juga, misalnya nih udah 1 semester udah berjuang kuliah, tapi setelah liburan memanfaatkan masa liburan itu, dan itu kan nggak apa-apa sih. Iya. Apalagi sama keluarga ya nggak apa-apa. Iya sih. Tergantung itu niatnya gimana, terus itu juga kembali lagi sih. Iya, kembali lagi ke diri kita sendiri. Selektif ya Mbak. Mana yang perlu dan mana yang tidak. Mana kebutuhan primer, sekunder, tersier. Ya gitu. Ada lagi yang mau disampaikan ke teman-teman? Enggak sih Mbak kayaknya. Ya, mungkin motivasi biar kita itu apa ya, bisa terhindar dari hedonisme, biar enggak ingin yang berlebihan gitu.
pesan aku sih hedon itu bisa dicegah dari diri kita sendiri dengan self control yang bener-bener dari lingkungan lah, circle-nya teman kita itu harus kita saring dulu mana yang baik ke depan dan mana yang tidak baik untuk ke depan. Reward for myself itu perlu, reward for yourself juga perlu lah, tapi seminimalisir tidak menjadi hedon dan tidak menghambur-hamburkan uang, apalagi yang masih membebani biaya dari orang tua gitu. Nah, gitu teman-teman, itu pesan dari Mbak Fauzia. Mbak Fauzia, sebelumnya terima kasih ya. Maaf loh, pas sudah mengganggu waktunya. Tapi aku seneng bisa berbincang-bincang sama Mbak Fauzia di podcast Kata Konselor ini. Dan semoga perbincangan kita hari ini bisa semoga bermanfaat buat kalian penonton, netizen. Maaf ya. Oke teman-teman, podcast kita hari ini cukup itu dulu. Mungkin teman-teman bisa melihat, menonton video-video kami selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe channel kita. Dan juga like, comment, and subscribe. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.